Halo, di video ini saya akan berbagi informasi tentang kegunaan mind mapping atau pemetaan pikiran bagi guru untuk pembelajaran. Ada banyak manfaat sebetulnya yang bisa diambil oleh guru kaitannya dengan penggunaan mind mapping untuk pembelajaran. Tetapi pada kesempatan ini saya hanya ingin menunjukkan 3 hal. Sedikitnya ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh guru terkait dengan penggunaan mind mapping untuk pembelajaran. Yang pertama, untuk perencanaan pembelajaran. Yang kedua, untuk pelaksanaan pembelajaran. Dan yang ketiga, untuk evaluasi pembelajaran. Mari kita bahas satu persatu. Yang terkait dengan perencanaan pembelajaran itu, misalnya dari penyusunan tujuan pembelajaran, kemudian pemilihan materi pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Pemilihan materi pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran dan penilaian pembelajaran ini harus mengacu pada tujuan pembelajaran. Jadi pokoknya adalah pada tujuan pembelajaran yang bisa diperoleh dari kurikulum, dan kita menyiapkan materinya apa yang sesuai dan memudahkan siswa untuk pelaksanaan pembelajaran. Dan penilaiannya juga harus mengacu pada tujuan pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Terkait hal ini, maka guru bisa memanfaatkan mind mapping untuk presentasi itu sendiri. Bagaimana guru menggunakan mind mapping yang akan digunakan ketika mempresentasikan materi pelajaran di hadapan para siswa. Dengan mind mapping itu, guru akan lebih mudah menjelaskan dan siswa pun akan bisa mengikuti. Yang kedua adalah penggunaan mind mapping untuk panduan guru. Kalau yang pertama tadi untuk presentasi, yang kedua ini untuk panduan. Jadi yang ini hanya untuk guru. Apa yang harus dilakukan selama proses pembelajaran itu, mulai dari langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan seterusnya. Yang ketiga adalah untuk mencatat pertanyaan yang muncul dari siswa selama proses pembelajaran. Dalam hal ini, ada kalanya bahkan sering terjadi guru melupakan. Ini manfaatnya adalah untuk ketika melakukan refleksi. Selanjutnya, kegunaan mind mapping selama proses pembelajaran ini bagi guru adalah bisa juga dilakukan untuk melakukan pengamatan, mencatat apa yang terjadi selama proses pembelajaran itu dalam bentuk mind mapping. Dan yang terakhir adalah untuk mencatat setiap hambatan yang muncul selama proses pembelajaran itu. Kalau pengamatan tadi khusus perilaku siswa, kalau yang ini hambatan ini apa yang terjadi di luar perilaku siswa. Yang ketiga adalah untuk evaluasi pembelajaran. Ada 3 hal yang dilakukan dalam kaitannya dengan evaluasi pembelajaran ini. Yang pertama adalah refleksi pembelajaran, baik oleh guru maupun oleh siswa. Untuk refleksi pembelajaran oleh guru, sudah pernah saya buat videonya, silakan cari buat Anda yang belum menonton. Judulnya refleksi pembelajaran oleh guru, apa yang dilakukan. Untuk refleksi pembelajaran oleh siswa, belum. Insya Allah suatu hari nanti akan saya buatkan videonya sekalian. Yang kedua adalah untuk mencatat hasil pembelajaran yang baru saja berlangsung. Membuat catatan tentang hasil pembelajaran, bahwa di dalam pembelajaran itu ada tujuan, ada materi, dan ada strategi, kemudian ada penilaian. Nah, hasil penilaian inilah yang dicatat dalam evaluasi ini. Berapa persen yang berhasil, berapa persen yang belum berhasil, berapa nilai tertinggi, nilai terendah, dan sebagainya, itu dicatat dengan menggunakan mind mapping. Tujuannya agar kita bisa melakukan tindak lanjut yang lebih efektif. Kegunaan selanjutnya kaitannya dengan evaluasi ini adalah untuk tindak lanjut. Segala sesuatu yang sudah dilaksanakan dan dievaluasi perlu ada tindak lanjut. Dari catatan yang diperoleh melalui refleksi maupun melalui hasil ini, guru selanjutnya bisa melakukan tindak lanjut. Apakah mengulangi pelajaran yang sudah dilaksanakan itu, atau melakukan pembimbingan secara khusus kepada orang per orang, kepada siswanya, atau langsung bisa melakukan pembelajaran selanjutnya. Demikian kegunaan mind mapping bagi guru. Setidaknya ada 3 hal tadi yang perlu dipahami untuk perencanaan, untuk pelaksanaan, dan untuk evaluasi. Mudah-mudahan menginspirasi. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.